Bapak nggak takut gunjingkan oleh teman-teman seprofesi apa? Nah, tadi kan saya bilang bahwa semua apa yang dikerjakan lawyer, kalau itu adalah pengacara kita harus tahu itu diuji. Justru yang kita khawatirkan, kalau masyarakat pencari keadilan meletakkan sebesar-besar kepercayaan di dunia lawyernya, menggantungkan setinggi-tinggi harapan kepada lawyernya, tapi nggak tahu apa yang dikerjakan lawyernya, itu kan berbahaya bagi masyarakat pencari keadilan. Itu yang pertama, sehingga masyarakat harus tahu sebenarnya bagaimana proses beracara. Dan itu semuanya sederhana seperti tadi kita udah bicarakan, kan mubarakan, semua orang bisa jadi lawyer, mewakili dirinya sendiri atau mewakili keluarganya yang dalam suatu rumah, kan gitu. Memang dalam tanda kutip kadang-kadang seolah-olah di dunia lawyer ini tidak terang benderang gitu, bahwa sebenarnya sesedekah apa ini gitu kan. Ini kan kayaknya ada yang dijaga. Tadi yang seperti pertanyaan Mubarak supaya orang pakai jasa lawyer misalnya gitu kan. Ya, yang terbaik bagi pencari keadilan. Dia tahu semua itu atau ada di itu. Kan harusnya pencari keadilan. Bukan si lawyer ini loh mencari keadilan. Yang mau mempertahankan haknya atau mencari keadilan karena sebuah perkara yang sedang dihadapinya itu kan masyarakat tadi atau kliennya gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kan toh kita dalam era keterbukaan informasi yang luar biasa, bebasnya mengakses apapun. Sehingga misalnya equality before the law sama dengan di hadapan hukum. Artinya akses kepada hukum itu harus sama semua orang kan itu. Akses kepada hukum kan juga akses kepada pengetahuan hukum. Jadi konstitusi juga mengamanatkan supaya akses kepada hukum semua masyarakat di Indonesia bisa sama. Akses kepada hukum maksudnya juga akses kepada pengetahuan hukum, kepada norma-norma, kepada undang-undang kan begitu. Nah, oke, bisa aja ini pendapat kritik dari rekan-rekan sejawat saya sesama advokat misalnya. Tetapi para advokat juga ke depannya kan diharapkan perdata-perdata yang umum yang biasa disahkan juga temuan naskah, hanya masalah sengketa tanah yang sederhana yang seperti itu kan. Kalau masyarakat itu semua tahu yang dibuatan, kita masih ada ranah lagi. Ranah apa misalnya? Perkara-perkara yang tadi saya bilang di pengadilan niaga misalnya. Iya. Di pengadilan niaga kan memang harus advokat, kepahitan ya. Para advokat ya konsentrasi itu yang meningkatkan pengetahuannya tentang hukum, tentang proses beracara di pengadilan niaga misalnya. Dan analogi lainnya, masa dokter harus menutup bicara hidup sehat? Ya kan gitu. Janganlah. Dokter malah selalu aktif memberitahu kepada masyarakat luas cara hidup sehat. Bahkan kalau ada sakit begini apa obatnya, dokter juga gak segan-segan memberitahunya. Hendaknya kan lawyer gitu juga.